Sebentar lagi Ramadan dan ternyata kalendernya itu juga ada perbedaan Pak Jun ya. bermacam-macam. Ada yang tanggal 11, tanggal 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Fasa Media Center, hari ini kita bertemu dengan Bapak Dr. Ahmad Junaidi. Beliau adalah alumni UIN Walisongo, konsentrasi falak ya Pak Jun. Betul. Tepatnya Pak prodinya? Ya, konsentrasi falak. Konsentrasi falak, dan beliau asli mahasiswa ISTAIN ya dulu ya, Ya, ISTAIN Ponorogo. Stein Ponorogo. S2 di mana Pak Jun? S2 di Surabaya seperti Pak Harir. Oh seperti saya, berarti saudara seperguruan. Seperguruan. Cuma beliau lebih dulu S3-nya, saya masih proses. Dan sampai sekarang beliau punya lab falak dan sebagainya. Dan ini menarik Pak Jun, mohon maaf para pemeriksa, karena kita sebentar lagi Ramadan dan ternyata kalendernya itu juga Ada perbedaan Pak Jun ya. bermacam-macam. Ada yang tanggal 11, tanggal 12 ya. Nah ini mohon Pak Jun yang punya otoritas itu. Bahasa yang keren sekarang, dan ada bilang sebagai orang yang boleh saya katakan rosihuna fil falak gitu Pak Jun. Fil falak, rosihuna fil ketimbang kita semua lah. Tapi mohon maaf pemirsa yang di luar jangan tersinggung, yang lebih alim atau lebih rosih itu. Jadi saya ingin Pak Jun dijelaskan, terutama saya yang bidangnya bukan bidang falak, kenapa kok begitu lagi? Dulu bisa disatukan, sekarang tidak itu ya Pak Jun. Oke. Monggo Pak Dr. Ahmad Junaidi. Baik, terima kasih Pak Harir. Oke. Juga para pemirsa. Ini sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ya. Dan lagi-lagi ini insya Allah akan terjadi perbedaan di dalam memulai awal Ramadan nanti. Ya. Minimal perbedaan itu yang mudah kita deteksi ada dua macam. Ya, ini nanti perkiraannya ada yang memulai tanggal 11 Maret, ada yang memulai tanggal 12 Maret. Iya. Nanti kalau diperinci lebih jauh lagi, insya Allah sebetulnya ada beberapa perbedaan lagi ya, terkait dengan ormas-ormas yang kecil ini. Sebetulnya ada juga yang tidak pada dua tanggal itu. Oh gitu ya. Nah, tetapi biasanya yang dilihat di Indonesia itu ya hanya ormas-ormas besar, misalnya antara NU, Muhammadiyah, Persis, ya. Kemudian itu nanti dibandingkan dengan ketetapannya pemerintah. Nah, tentu pertanyaannya mengapa kok masih terus saja terjadi perbedaan? Nah, ini sebab utamanya sebetulnya bukan antara apakah yang satu itu menggunakan hisab dan yang satu menggunakan ruqyah, ya. Tetapi sebetulnya yang lebih dominan lagi adalah pada kriterianya. Sebetulnya semuanya itu menggunakan hisab, ya. Baik NU yang disebut sebagai madhab ruqyat itu sebetulnya di dalamnya justru sangat banyak jago-jago hisabnya. Di Muhammadiyah tentu juga banyak ahli hisabnya. Tetapi mengapa NU yang sebetulnya justru jauh lebih banyak ahli hisabnya dibanding ormas lain ini kok justru disebut sebagai madhab ruqyat. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini adalah bahwa pemahaman NU terhadap dalil itu adalah bersifat ta'abudi. Sehingga ketika ada perintah sumu li ru'yatihi, nah ini kita tidak punya opsi untuk menta'akulinya. Karena menurut pemahaman NU bahwa hadis itu sangat sharih, karena sangat sharih ini bisa disebut sebagai muhkam. Kalau muhkam berarti konsekuensinya ini menjadi syariat.
Ketika ini menjadi syariat, ya opsi bagi kita kan tinggal sami'na wa ata'na. Watokna. Ya, meskipun sebetulnya orang-orang NU juga sangat pinter, sangat pandai di dalam masalah hisab. Bisa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kriteria yang ditetapkan ini juga agak berbeda. Ya. NU itu sebetulnya tetap menggunakan hisab, tetapi ya kriteria yang ditetapkan oleh NU ini berbeda dengan kriteria yang ditetapkan ormas yang lain, misalnya Muhammadiyah. Saat ini Muhammadiyah menggunakan hisab dengan kriteria wujudul hilal. Meskipun nanti insya Allah sebulan yang akan datang Muhammadiyah juga akan menetapkan kriteria yang berbeda, tetapi sementara kita bahas kriteria yang sekarang berlaku. Yang berlaku. Yang berlaku saat ini adalah menggunakan metode hisab, kriterianya adalah wujudul hilal. Nah, bagaimana wujudul hilal itu? Wujudul hilal itu yang penting bahwa pada saat matahari terbenam, yang ini menjadi awal dari masuknya hari baru di dalam kalender Hijriah, ini sudah terjadi ijtima. Ijtima itu apa? Ijtima itu posisi antara matahari, bumi, dan bulan itu pada satu garis bujur yang sama. Nah, ini sudah terpenuhi. Artinya pokoknya sebelum matahari terbenam, ini sudah terjadi ijtima. Yang kedua, ketika matahari terbenam, secara hisab posisi hilal ini sudah di atas ufuk. Sudah di atas ufuk itu yang penting di atas 0 derajat. 0 derajat. Nah, baik terlihat ataupun tidak terlihat, karena posisinya sudah di atas ufuk, ini menurut Muhammadiyah ini sudah wujud. Sudah hilal, sudah wujud. Hilalnya sudah wujud. Tetapi pemahaman NU berbeda. Namanya hilal itu kan sinar. Karena sinar, maka dia ini adalah objek dari perintah sumu li ru'yatihi itu. Nah, kalimat ro'a yaro ketika ini ada objeknya, maka ya ro'a yaro ini ya adalah harus bisa dilihat oleh mata indera, ya. Sehingga belum tentu ketika hilal itu sudah di atas ufuk, hilalnya bisa terlihat. Tentu ada kriteria-kriteria tertentu supaya hilal itu bisa terlihat. Ya, misalnya minimal ketinggiannya sekian derajat. Ini yang dipedomani oleh NU, dan juga yang saya tahu persis juga berpedoman demikian, bahwa tidak serta-merta ketika hilal di atas ufuk itu dia akan terlihat. Karena apa? Karena ketika matahari terbenam itu bias sinarnya di ufuk barat itu kan begitu kuat. Nah, sinar hilal itu kan rata-rata hanya 0,01% dari sinar bulan itu sendiri. Sehingga dia sangat lemah sekali. Sehingga kalau saya biasanya menggambarkan pada para mahasiswa di kelas itu ya sebagaimana siratal mustaqim, besarnya itu satu rambut masih dibagi 7, saking tipisnya. Nah, sehingga ini butuh kriteria tertentu supaya dia itu bisa terlihat itu. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan, bahwa NU butuh kriteria hilal itu terlihat, Muhammadiyah tidak butuh. Dia harus terlihat, yang penting sudah di atas ufuk. Nah, ini barangkali sedikit penjelasan Pak Ari terkait dengan mengapa kok masih terjadi perbedaan. Wah, terima kasih Mas Juni, sangat clear sekali bagi saya sendiri, mungkin teman-teman atau yang lainnya, atau mungkin bahkan yang ahli falak pun, mungkin yang pelaku Pak Jun, bukan peneliti dan pengamat, tidak sejauh itu mungkin. Tentu saja ini sudah sangat cukup gamblang, nanti kita sambung ke berikutnya. Jadi harapan kita, mungkin boleh saya wakil Pak Jun, semoga perbedaan ini menjadi rahmat bukan pertengkaran. Terima kasih. Mudah-mudahan justru perbedaan ini menambah semangat orang untuk belajar, intinya itu. Iya, betul. Terima kasih para pemirsa, demikian penjelasan tentang ini awal Ramadan perbedaan.
dari Bapak Dr. Ahmad Junaidi MHI. Semoga kita bisa semakin toleran menghadapi perbedaan dan semakin moderat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.